Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Sintandela Legas Sevilla, saya sendiri, Widya Nitalia, dan Lutfiah Yuris Nastipi. Kami akan mempresentasikan tentang waralaba. Pengertian waralaba. Waralaba adalah sebuah hubungan kerja yang memiliki suatu kontrak maupun perjanjian antara pemilik waralaba dengan penerima. Dalam sebuah kegiatan waralaba, pemilik atau yang mempunyai waralaba memiliki tugas untuk menjual suatu produk maupun jasa yang sesuai dengan ketetapan franchisor. Kemudian, tugas penerima waralaba yakni bisa melakukan pengembangan bisnis dari waralabanya. Waralaba menurut para ahli. Yang pertama, menurut Douglas J. Quinn, waralaba adalah sebuah modal perluasan pemasaran serta bisnis. Yang kedua, menurut Winarto, sebuah hubungan kemitraan yang memiliki usaha kuat serta sukses dengan usahawan yang relatif baru pada usaha yang tergolong baru di dalam dunia usaha tersebut, serta memiliki tujuan saling menguntungkan di dalam bidang penyediaan jasa atau produk terhadap konsumen. Kemudian yang ketiga, menurut Dominic Foy-Lemon, adalah sebuah cara untuk melakukan kerjasama pada bidang bisnis antara dua atau lebih satu perusahaan, yang mana satu pihak akan bertindak sebagai franchisor serta pihak lain sebagai franchise. Kemudian yang keempat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, sebuah hak khusus seseorang atau badan usaha kepada sebuah sistem bisnis dengan karakteristik yang khas, serta usaha dalam rangka memasarkan barang maupun jasa yang sudah terbukti berhasil, serta bisa dimanfaatkan atau dipakai oleh pihak berdasarkan dengan perjanjian waralaba. Kemudian sejarah waralaba. Pada mulanya, waralaba ini dipublikasikan sekitar pada tahun 1950 oleh Isaac Singer. Isaac Singer sendiri adalah seorang pembuat mesin jahit dengan merek Singer. Di masa itu, beliau berkeinginan untuk bisa meningkatkan jumlah penjualannya. Walaupun usaha yang dikerjakan gagal, ia menjadi orang pertama yang mengenalkan model bisnis waralaba ini. Ide awal utama dari metode waralaba memang membiarkan para rekan bisnis untuk memakai nama, menu makanan, bahkan logo serta desain yang sama, di mana ide tersebut kemudian akan ditukarkan dengan sejumlah pembayaran yang telah ditentukan. Hingga sekarang, metode dari bisnis waralaba terus mengalami perkembangan dan perbaikan. Sehingga pada tahun 1950-an, waralaba bisa mencapai 35% dari total upaya retail yang ada di negara Amerika Serikat. Bisnis satu ini memang cukup diminati sebab tak mengenal diskriminasi dan sara, dan juga menjunjung keuntungan bersama. Kemudian ada perkembangan waralaba di Indonesia. Sistem waralaba yang ada di Indonesia sudah mulai dikenal sejak pada tahun 1950-an. Sistem yang muncul pertama kali pada masa ini yakni adanya dealer kendaraan bermotor lewat sistem perjanjian lisensi. Kemudian di tahun 1970-an, waralaba pun mulai berubah dengan pewaralaba yang mempunyai hak untuk memproduksi sendiri produknya. Selepas waralaba berhasil mulai berkembang, maka perlu adanya aturan hukum untuk mengikatnya. Beberapa aturan hukum terkait waralaba. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 mengenai waralaba. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 259 MPP KEP 7/1997 tanggal 30 Juli 1997 mengenai ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 31 MDAK PER 8 2008 mengenai penyelenggaraan waralaba. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 mengenai paten. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 mengenai merek.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang. Asosiasi Waralaba. Yang pertama, Apindo, Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia. Yang kedua, WALI, Waralaba and License Indonesia. Yang ketiga, AFI, Asosiasi Franchise Indonesia, dan yang lainnya. Jenis-jenis waralaba. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Waralaba luar negeri. Jenis metode waralaba yang asalnya dari luar negeri. Pada umumnya, jenis waralaba ini telah dikenal oleh berbagai negara yang ada di seluruh dunia dan juga mempunyai sistem yang lebih jelas. Contohnya Pizza Hut, McDonald's, Burger King, Starbucks, KFC, dan yang lainnya. Kemudian waralaba dalam negeri. Jenis waralaba satu ini dinilai dapat menjadi investasi yang lumayan bagus. Upaya satu ini juga sangat cocok untuk orang yang ingin menjadi pengusaha, tetapi belum mempunyai pengetahuan serta ide yang cukup. Pada umumnya, skala dari usaha waralaba dalam negeri juga memang lebih kecil serta lebih terjangkau. Contoh, es teler 77, kebab Baba Raffi, geprek Bensu, sate Taichan, dan yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan kriterianya. Waralaba jasa merupakan jenis waralaba yang menawarkan produk berupa layanan jasa. Contoh bidang pendidikan, jasa agen perjalanan dan travel, studio foto, atau jasa sewa video, dan yang lainnya. Waralaba produk merupakan jenis waralaba yang menawarkan produk berupa makanan, contohnya McDonald's, kebab Turki, dan KFC. Waralaba gabungan merupakan jenis waralaba yang berupa barang sekaligus jasa. Contoh, Marta Tilaar Salon Day Spa atau RH. Yang ketiga, berdasarkan International Franchise Association. Produk franchise merupakan produsen mempunyai kontrol penuh kepada retail yang menjual produknya. Contohnya Epson. Manufacturing franchise. Waralaba jenis ini memperkenankan penerima hak untuk memproduksi makanan maupun minuman tertentu tanpa mengetahui apa saja bahan bakunya, contohnya Coca-Cola. Business Opportunity Ventures. Dalam waralaba jenis ini, penerima hak wajib untuk membeli lalu menjual produk dari perusahaan tertentu. Contohnya, pengusaha mesin penjualan otomatis. Bisnis format franchising. Waralaba jenis satu ini mempunyai integrasi bisnis yang lebih lengkap daripada waralaba jenis yang lain. Waralaba jenis satu ini paling populer serta paling diminati di negara Amerika Serikat. Contohnya Starbucks Coffee. Biaya waralaba meliputi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Ongkos awal yang dimulai dari angka 10 juta sampai dengan 1 miliar. Biaya satu ini mencakup pengeluaran yang dikeluarkan oleh sang pemilik waralaba guna membuat tempat sesuai dengan spesifikasi pengelola serta ongkos pemakaian haki. 2. Ongkos royalti dibayarkan oleh pemegang waralaba di setiap bulannya dari laba operasional. Besarnya ongkos royalti ini berkisar dari angka 5 hingga 15% dari penghasilan kotor. Ongkos royalti yang layak adalah 10%. Lebih dari 10% pada umumnya merupakan biaya yang telah dikeluarkan guna pemasaran yang butuh untuk dipertanggungjawabkan. Kelebihan atau keuntungan dari waralaba. 1. Memiliki sistem yang telah terbukti sukses atau berhasil. 2. Resiko kegagalan yang sangat kecil. 3. Memiliki brand image yang sudah dikenal luas serta terbukti sukses. 4. Proses untuk membuka usaha yang lebih cepat. Kekurangan atau kerugian waralaba. Mewajibkan untuk membayar royalti fee, melakukan pengontrolan serta pengawasan dengan teratur, menerapkan aturan main yang harus diikuti, mewajibkan untuk membayar franchise fee.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.